Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya, dari mana sebenarnya nama Aceh berasal? Apakah itu sekadar sebutan, atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Sejak zaman dahulu, negeri ini dikenal dengan berbagai nama, dari Asy, Aceh, hingga Acem. Tapi siapa yang pertama kali menyebutnya? Mengapa begitu banyak versi tentang asal-usulnya? Sejarah mencatat bahwa nama bukan sekadar identitas, tetapi juga doa dan cerminan kejayaan sebuah bangsa. Mari kita telusuri jejak masa lalu dan mengungkap rahasia di balik nama Aceh. Ada pameo yang menyebutkan, apalah arti sebuah nama. Ada pameo lain juga menyatakan, al-ismu ed-du'a, nama adalah doa. Nama dapat menentukan kesuksesan, kebaikan, keberuntungan, dan sebaliknya, dengan nama pula hidupnya akan lebih termotivasi dan juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk memanggil nama orang lain dengan panggilan yang baik, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka buatlah nama yang baik bagi diri kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik secara umum dapat diartikan tidak memiliki celah, aib, beruntung, dan patut. Oleh sebab itu, cukup penting mengenai asal-usul penyebutan nama atau istilah Aceh, karena hingga saat ini belum ada konsensus dari pakar sejarah mengenai arti Aceh dan kejelasan kata Aceh itu sendiri berasal dari mana dan siapa yang pertama kali menyebut istilah itu sehingga akhirnya menjadi Aceh. Arti Aceh dapat diketahui apabila diketahui awal penyebutannya, oleh siapa, dan apa tujuannya, serta kenapa harus istilah, nama atau toponim, itu disebutkan, tentu ada kaitan dan hubungannya dengan sejarah negeri itu sendiri pada masa lampau. Penting mengetahui awal penyebutan Aceh serta artinya, karena hal ini bukan saja sebagai motivasi futura bagi bangsa tersebut, akan tetapi sebagai identitas dan jati diri untuk pengembangan diri dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masa depan bangsa itu. Warga bangsa yang berada atau berdarah asli Aceh harus mengetahui asal-usul tersebut bukan hanya untuk kebutuhan sejarah, tetapi jauh dari itu. Aceh bukan hanya sebuah bangsa besar yang terdiri dari ragam etnis di dunia, bukan hanya sebuah negeri yang kaya raya dan terkenal sejak zaman dahulu kala, akan tetapi Aceh adalah sebuah peradaban dari bangsa-bangsa yang tangguh di dunia terutama dari segi militer dan hubungan diplomasinya. Rakyat Aceh hari ini bukan berasal dari satu entitas, tetapi hadir dari beragam suku bangsa di dunia. Orang Aceh bukan hanya berasal dari bangsa Quraisy, salah satu suku dari Jazirah Arab yang relatif mulia dan terhormat, tetapi juga dari etnis Tamil, India, Turki, Taiwan, Persia, Kurdi, dan sebagainya yang akhirnya menjadi bangsa Melayu Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dari bahasa yang digunakan orang Aceh. Demikian juga dengan gestur, budaya, karakter, dan tipikal serta cara bergaul orang Aceh menjadi bukti yang sukar dibantahkan, realitasnya orang Aceh, dan tidak berlebihan dan legal apabila disebut bangsa Aceh merupakan kumpulan entitas dunia yang membentuk satu komunitas besar yang saat ini berada pada posisi 2 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan 95 derajat sampai 98 derajat bujur timur. Saat ini provinsi yang bergelar Serambi Mekah tersebut hanya memiliki luas wilayah kurang lebih 57.956,00 km persegi. Sedangkan luas Aceh pada zaman Kesultanan Aceh sebelum dianeksasi oleh penjajah Belanda sampai ke Kampar, Riau. Ayang Utriza yakin menulis bahwa perbatasan Aceh sampai ke Jambi dan Malaysia, Aceh menjadi kerajaan terbesar di Sumatera sepanjang abad ke-16 dan ke-17. Dalam ranah politik, Kesultanan Aceh mengontrol hampir sebagian besar pantai di Pulau Sumatera. Bagian timur Kesultanan Aceh hingga mencapai Deli. Sementara bagian barat membentang hingga Daya dan Padang, bahkan Indrapura. Pusat kesultanan meliputi 3 kota penting, yaitu Pedir, Pasai, dan Samarlangga, Pensamalanga, hingga meluas ke daerah Jambi. Kesultanan ini juga menguasai sebagian besar Semenanjung Melayu, yang terletak tepat berhadapan dengan Pulau Sumatera, yaitu Kedah, Perak, hingga Johor, dan Pahang. Kesimpulan di atas tidak dapat dinafikan karena memang faktanya orang Aceh juga ada yang berasal dari bangsa-bangsa tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Namun ada fakta lain, gestur orang Aceh juga banyak yang mirip dengan bangsa Afrika dan berbagai bangsa di dunia terutama dari Asia. Singkatnya adalah nenek moyang orang Aceh atau darah orang Aceh bukan berasal dari bangsa yang sama atau varian DNA deoxyribonucleic acid. Dengan kata lain orang Aceh adalah bangsa percampuran darah. Mengutip istilah yang digunakan penulis Belanda,
Julius Jacobs pada tahun 1842 hingga 1895 Masehi. Dalam karyanya, Het Familie en Kampong Leven op Groot Aceh, menyebut percampuran darah tersebut dengan antropologis mixtum, suatu percampuran darah yang berasal dari pelbagai suku bangsa pendatang. Fakta membuktikan bahwa suatu komunitas yang bukan berasal dari keluarga bangsa yang sama, konflik, atau perbedaan ultrapersepsi menjadi hal yang sukar dihindari. Provinsi yang memiliki 18 kabupaten dan 5 kota ini sampai saat ini belum disepakati kapan penulisan nama Aceh resmi pertama kali dimulai. Pada zaman penjajahan Belanda, Aceh lebih banyak ditulis dengan Aceh atau Aceh. Namun dari berbagai literatur didapatkan bahwa wilayah yang pernah dilanda konflik politik dan hukum dengan pemerintah pusat Indonesia menyebutkan Aceh bervariasi. Bangsa-bangsa di dunia yang pernah singgah atau tinggal di bumi Iskandar Muda tempo dulu tidak menyebut atau memanggil Aceh dengan sebutan yang sama. Bangsa Tiongkok Cina zaman dahulu misalnya menyebut Aceh dengan Atsi atau Aceh, bahkan menyebutnya dengan Aceh dan Tashi. Juga kadang menyebut negerinya dengan Lanuoli atau Lanli. Jika dilihat dari satu sisi, sebutan orang Arab dengan Cina tidak jauh berbeda, antara Ashi dengan Atsi atau Aceh, begitu dialeknya. Selain panggilan Ashi, masyarakat Arab tempo dulu juga kadang menyebut Dacim, Dagin, bahkan tidak jarang memanggil Dacin untuk orang-orang yang berada di wilayah yurisdiksi Aceh. Kata Ashi dalam bahasa Arab bermakna elok yang berambut panjang dan lebat. Ada kemungkinan orang-orang Arab yang mengunjungi Aceh masa silam melihat banyak wanita-wanita yang ada di negeri Aceh memiliki rambut yang lebat dan panjang sehingga mereka menyebut Aceh dengan Ashi. Panggilan Ashi juga disematkan bagi orang-orang yang dermawan, kreatif, patuh pada kewajiban, dan mandiri. Apabila huruf A-nya diganti dengan A, Ain, menjadi Asia atau Asia, maka artinya adalah petang atau sore hari. Mungkin saja orang-orang dari luar Aceh mereka sering tiba pada sore hari di negeri yang dikenal banyak emas dan potensi alam itu. Dalam bahasa Jepang, Ashi atau Aci bermakna pintu gerbang. Maksud pintu gerbang di sini kemungkinan karena Aceh adalah wilayah pertama di Asia Tenggara masuk Islam atau wilayah paling awal dijumpai di Nusantara bila datang dari Jazirah Arabia dan Eropa. Anthony Reid dalam karyanya menulis bahwa Aceh atau Sumatera merupakan tanah emas. Juga Aceh atau Acem dalam bahasa Prancis, Atsi atau Teasi, Cina, dan lain-lain tidak berbeda, dan diperkirakan nama Aceh dimulai dari kata tersebut. Seorang penulis berkebangsaan Prancis du Laurier tahun 1807 hingga 1881 Masehi, menulis dalam jurnal Asiatique yang diterbitkan tahun 1839 dengan judul Chronique du Royaume de Aceh dan Sel Ile de Sumatra, traduite du Malay menulis negeri Aceh dengan Aceh. Cete de Faite Porta un Job Terrible à la Puissance de Aceh. John Anderson dalam karyanya berjudul Aceh and the Ports on the North and East Coasts of Sumatra with Incidental Notices of the Trade in the Eastern Seas and the Aggression of the Dutch, setebal 240 halaman yang ditulis tahun 1839 menulis Aceh untuk negeri Serambi Mekah pada halaman 3, buku The Treaty Annals All for Treaties, and with respect to that concluded in 1819 with Aceh, the British plenipotentiaries undertook that it should be modified as soon as possible into a simple arrangement for the hospitable reception of British vessels and subject in the ports of Aceh. Ahli geografi dan etnologi Belanda Peter Johannes Vedt tahun 1814 hingga 1895 Masehi dalam bukunya Achin en Zijne Betrekkingen tot Nederland, Topografis Historische Beschrijving, Aceh dan hubungannya dengan Belanda. Deskripsi tentang sejarah topografi yang terbit tahun 1873 menulis Achin untuk negara kesultanan yang pernah menjadi protektorat Turki. Tome Pires pada tahun 1468 sampai 1540, seorang penulis terkenal Portugal menulis Aceh dengan Aceh dalam bukunya, Suma Oriental Kue Trata du Marroxo ate Auschins, ikhtisar mengenai wilayah timur, dari Laut Merah hingga negeri Cina. Lain halnya dengan bangsa Portugal atau Portugis dan Italia lainnya, mereka menyebut negeri Aceh berbeda-beda. Sekali-kali mereka menyebut dengan Acem, Acen, dan bahkan ada yang menyebut langsung dengan Aceh untuk provinsi yang saat ini memiliki 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong desa. Jika dalam naskah Eropa antara abad ke-16, 17, dan 18 masih menulis Achin atau Achin. Dalam bahasa India kuno Sanskerta, ditemukan istilah Achin yang bermakna bebas dari ketakutan. Orang Inggris seperti William Marsden menyebut Aceh dengan 3 versi, yakni Acen, Acen, dan Achin. Orang Perancis menyebut dengan Acen dan Aceh.
Ada juga yang menulis dengan Acen dan Arsyir sebagaimana dalam karya Schlegel dan Nising. Dalam Summa Oriental karya Tome Pires seorang Portugis yang ditulis tahun 1520 seperti dikutip Denis Lombard mengatakan, ada juga yang menyebut Aceh dan Louis Charles Damais, seorang sejarawan Prancis menulis dengan Aceh. Antara Aceh dan Aceh tidak jauh berbeda. Jika diartikan melalui metode Pythagoras, kata Aceh memiliki beberapa arti. 1. Gemar mengejar kehormatan. 2. Spiritual. 3. Kebijaksanaan. 4. Dan pemberani. Istilah Acem atau Dacem untuk menyebut Aceh dapat dibaca dalam buku karya Antoni Xavier Soares pada tahun 1855 hingga 1922 Masehi, yang berjudul Portuguese Vocables in Asiatic Language, yang pernah diterbit ulang oleh Asian Educational Services New Delhi, Madras tahun 1988. Berikut isi buku tersebut pada halaman 27 menulis, Achinese is one of the languages spoken in Sumatra and which has, as its name indicates, it home in Aceh. Pada footnote buku tersebut juga ditegaskan, the Portuguese generally called it Acem, or frequently, by the addition of genitive preposition, Dacem. Dalam bahasa Persia Acen bermakna, mencapai. Sedangkan dalam bahasa Uganda, Acen artinya, si kembar. Seorang laksamana asal Belanda yang juga ahli sejarah Pierre Willems Verhoeven pada tahun 1573 sampai tahun 1609 Masehi, yang sempat berada di Aceh pada 10 November 1608 menulis Aceh dalam bukunya, Voyage de Admiral Pierre Willems Verhoeven aux Indes Orientales, seperti dikutip Ayang Utriza yakin dengan kata Acem. Ilia ancore de autres supplices. On coupe aus prevenus les mains, ou les pies, ou bien un main et une pai ou les parties naturales, et on les envoye dan salis le puloai ou pulowai, qui en espresque peuple de pare les gens. On envoyed ausia Acem, kui mandian Tlaurpain. Pada 28 September 1647 seorang tokoh terkemuka Jerman Caspar Smalkalden tahun 1616 hingga 1652 Masehi juga berkunjung ke Aceh juga menulis dalam karyanya, Die Wundersamen Reisen des Caspar Smalkalden nach West und Ostindien 1642 sampai 1652. Seperti dikutip Ayang Utriza yakin menulis, Auf Acem HBI Cheinenman, wie der vorige Abrib ausweiset, gesehen, Welcher Weder Hande VBHT. John Davis of Sandringham pada tahun 1550 sampai 1605 Masehi, seorang pengelana Inggris yang pernah bekerja untuk Cornelis de Houtman, 1565 sampai tahun 1599 Masehi. Asal Belanda pernah singgah di Aceh tahun 1599 menulis Achin untuk Aceh dalam bukunya, Duan and 20th, June 1599, We anchored in the Bay of Achin, in 12 Fatome. Being here, the king sent hours of officers to measure the length and breadth of our ships, to take the number of our men and ordnance, which they did. Apabila diperhatikan istilah Aceh yang diucapkan oleh orang Arab dan beberapa bangsa lainnya tempo dulu dengan sebutan Asi, Aci, Acem, Acin, Acem, dan sebagainya yang dialeknya tidak jauh beda ada kemungkinan berasal dari kata Ashi, A, atau Asia. Asia secara bahasa bermakna, negeri timur dari bahasa Ponesia. Bahasa yang paling indah dan mudah di dunia adalah bahasa Arab. Jadi untuk mengetahui asal-usul penyebutan Aceh, maka sangat dapat lebih yakin bahwa nama Asia sebenarnya untuk negeri Aceh. Asia adalah sebutan untuk orang Asia yang terdapat di Aceh. Dalam bahasa Arab dikenal dengan nisbah makan, yaitu disebutkan Asia untuk wilayah di timur Arab dan orang yang berada di negeri Aceh disebut Asyi. Meskipun varian sebutan untuk negeri Aceh sebagaimana telah diuraikan, namun perbedaan sebutan tersebut tidak meragukan bahwa yang dimaksud dengan toponim-toponim tersebut adalah negeri Aceh. Contoh kecil misalnya, orang Asia Tenggara terutama di Indonesia menyebut Mesir untuk negeri piramid atau negeri yang pernah Fir'aun berkuasa. Sementara orang Eropa menyebut Egypt untuk Mesir dan Misri oleh masyarakat Timur Tengah terutama mereka yang bertutur bahasa Arab. Contoh lain seperti Inggris dengan England atau Great Britain dengan United Kingdom. Bahasanya disebut Inggris atau English. Yunani dengan Grec atau Grek, Netherlands dengan Belanda atau Holland. Contoh lain seperti Jepang dengan Jepun atau Nippon dengan Japan, dan sebagainya. Contoh seperti ini tidak sedikit. Kalau di Aceh ada nama wilayah yang diserang oleh tentara Belanda selama 29 tahun tidak berhasil, yaitu Bateliek dan kadangkala disebut Kutagle yang terletak di Kecamatan Samalang Abiren. Nama-nama tersebut, penyebutan Aceh, tidak lain adalah negeri Serambi Mekah atau juga dikenal Nanggro Aceh Darussalam.
Perbedaan sebutan atau dialek susah dihindari karena selain karena suku bangsa yang berbeda, lingkungan, budaya, situasi, juga karena pengaruh strata sosial. Contoh lain misalnya penyebutan atau penulisan nama Sumatera oleh orang asing yang bervariasi terutama di bawah abad 19 atau pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara masih berkuasa. Ada yang menulis atau menyebut dengan Sumentala, Comoltora, Sumoltra, Sumobor, Samotra, Somatra, Zamatra, Camatra, Samadra, Syamatra, Samantara, dan lain-lain. Marco Polo menyebut dengan Java Minor. Bahkan nama Taprobane juga dialamatkan kepada Sumatera. Orang Arab ada yang menyebut dengan Ramni atau Rami untuk Pulau Sumatera. Selain itu, Pulau Sumatera juga sering dipanggil sebagai Pulau Ruja, Pulau Andalas atau Indalas, dan Pulau Perca. Negeri yang dikenal kaya emas ini juga dikenal dengan nama Oskegetin. Istilah ini umumnya diberikan oleh pelancong Persia. Dalam bahasa Persia, Oski berarti emas dan Getin artinya bumi. Dalam bahasa Sanskrit, Oskegetin sama artinya dengan Swarna Dwipa. Claude Guillot meyakini, yang dimaksud Oskegetin adalah Pulau Sumatera. Nama lain negeri Aceh adalah Lamuri atau Lamri, Ramni atau Rami. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Tome Pires dan Claude Guillot. Selain itu terdapat sebutan Nanpoli, Lanpoli, Lanli, Lanwuli, dan Nanwuli. Pakar linguistik Aceh Dr. Abdul Ghani Asyik mengatakan, bahasa yang paling bagus dan indah di dunia adalah bahasa Arab. Jadi bila diperhatikan sebutan, oral dan lisan, nama Aceh oleh orang Arab adalah Hashi, maka dapat diyakini bahwa bermula dari Aceh atau Aceh berubah dialeknya menjadi Aji, Ashi, Acin, Atsi, Aceh, Acei, Acin, Acin, Acem, Acem, Asjien, Aceh, Aceh dan terakhir menjadi Aceh. Menurut William Marsden tahun 1754 sampai 1836 Masehi, seorang orientalis asal Inggris yang pernah menetap di Aceh dan menulis relatif lengkap mengenai Sumatera dalam karya monumentalnya, The History of Sumatra, menjelaskan bahwa yang dimaksud Aceh sesungguhnya adalah wilayah yang luasnya kepedalaman hanya sekitar 50 mil atau sekitar 80,5 km ke arah tenggara dan batasannya sampai ke negeri yang bertutur bahasa Batak. Singkil masuk wilayah yurisdiksi Aceh. Pada tahun 1778 luas Aceh hingga sampai ke Karti di pesisir utara dan timur, dan sebelah barat hingga ke Indrapura dan Tiku masuk wilayah Kabupaten Agam Sumatera Barat. Indrapura merupakan sebuah pusat kerajaan tempo dulu yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, masuk wilayah Sumatera Barat sekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Denis Lombard mengatakan, pada akhir abad ke-19 nama Aceh menunjukkan seluruh daerah yang membentang dari ujung utara Pulau Aceh sampai garis hayal yang menghubungkan Tamiang di pantai timur dengan Barus di pantai barat. Bangsa yang ingin menjadi besar dan maju harus menjaga serta mempelajari sejarahnya. Jika suatu bangsa tidak mengenal jati dirinya, maka ia tidak akan pernah berjaya. Ia akan kehilangan arah dan tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu, memahami dan menghormati sejarah bukan hanya kewajiban akademik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai pewaris peradaban. Dari berbagai sebutan yang digunakan bangsa-bangsa dunia, satu hal yang pasti, Aceh bukan sekadar nama, tetapi simbol kebesaran, keberanian, dan warisan sejarah yang kaya. Memahami asal-usulnya bukan hanya memperkaya wawasan kita, tetapi juga memperkuat jati diri sebagai bagian dari negeri ini. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menggali sejarah yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.